Kian hari kian cepat, kita membangun semakin pesat. Setiap hari, semakin banyak bangunan menyelimuti permukaan bumi. Bangunan yang akan berdampak besar pada kesehatan dan masa depan kita. Hingga tahun 2050, kita akan menambah 280 miliar meter persegi bangunan lagi di permukaan planet bumi. Sejak tahap konstruksi sampai dengan penggunaan bangunan sehari-hari, hingga dibongkar, bangunan memberikan dampak yang luar biasa. Sektor bangunan bertanggung jawab atas 35% konsumsi energi dunia, termasuk operasional bangunan yang mengkonsumsi 55% dari seluruh listrik yang diproduksi. Hal ini menghasilkan hampir 40% dari total emisi karbon global. Perubahan harus segera kita lakukan. Kita perlu membangun dengan cara yang lebih lestari untuk bumi dan semua makhluk yang menghuninya. Kita perlu segera memprioritaskan kesehatan, suhu yang nyaman, dan efisiensi energi saat kita membangun dan merenovasi. We spend 90% of our time inside buildings, and when we are inside these buildings, the air that we are inhaling with each breath, the light that falls on our eyes, the noise that we hear, the views that we are exposed to, and so on. All of it is determined by the manner in which the building is designed and maintained. Typically, when people talk about sustainable buildings, it is the environmental impacts and the financial impacts that we talk about. However, one of the fundamental benefits of living in sustainable buildings is the impact it has on the occupants' health and well-being. Jakarta, kota yang menjadi tempat tinggal lebih dari 10 juta jiwa, kota yang bertumbuh lebih dari 4% per tahun, dan kota di mana semakin banyak orang tinggal di rumah susun. Bisa dibayangkan kalau gedung-gedung tinggi itu kan penghuninya banyak tuh. Penghuninya banyak, kan mengkonsumsi listrik banyak, mengkonsumsi air banyak, sampahnya banyak, air limbahnya banyak. Itu semua kalau tidak dikelola dengan baik, itu kan sumber gas rumah kaca. Semasa menjabat sebagai Deputi Gubernur Tata Ruang dan Lingkungan, Oswar Mungkasa memprakarsai Jakarta Green Building Forum yang menghasilkan Komitmen Jakarta 30-30. Kesepakatan ini bertujuan mengurangi emisi karbon 30%, sekaligus mengurangi konsumsi air dan listrik sebesar 30% pada tahun 2030. Salah satu hasil Komitmen Jakarta 30-30 adalah konstruksi Tower 1 dan 2 Rusunawa Daan Mogot. Didesain dan dibangun secara lestari, rumah susun sewa hijau ini kini menjadi tempat tinggal ratusan keluarga. Sudah 7 bulan, Yuli tinggal di Daan Mogot bersama suaminya dan putra mereka yang berusia 7 tahun. Pertama kan lingkungannya bersih nih. Lingkungan bersih otomatis kan anak saya juga kan gak sakit-sakitan. Kalau lingkungannya kotor kan pertama debu apalagi anak saya sangat sensitif Mbak sama debu. Dia kalau udah kena debu pasti batuk pilek. Kalau dia udah batuk itu udah lama banget. Kalau dia udah kena batuk dia bengek. Aku harus ke dokter. Tuh harus diuap, itu udah berapa duit. Nah, jadi untuk saya berada di sini ini sangat membantu banyak banget. Yodi Danusastro adalah konsultan bangunan hijau. Ia turut merencanakan Rusunawa Daan Mogot Tower 1 dan 2 dan sangat memahami manfaat bangunan lestari yang berkelanjutan. Bangunan hijau bisa lebih sehat bagi penghuninya. Itu dari awal sudah diperhitungkan dari mulai desain. Nah, dari aspek material juga dipilih material-material yang tidak memberikan dampak kesehatan yang buruk. Dan apabila sehat, penghuni juga sehat, nanti mereka dapat hidup berkelanjutan. Jadi kita sendiri, siapa sih yang nggak mau sehat nih ya? Siapa sih yang nggak mau umur panjang ya? Kita sudah berupaya dari bangunan hijau supaya aspek-aspek tersebut bisa dicapai. Selain manfaat kesehatan, bangunan berkelanjutan juga memberi manfaat keuangan bagi penghuninya. Pak Pit tinggal di perumahan Lestari Citra Majaraya dari Ciputra Group yang merupakan kota satelit Jakarta. Sebelum membeli di Maja, Pak Pit menyewa rumah di Jakarta. Kalau saya di Jakarta tuh 1 bulan ya 400-an ya, 4,5 lah 1 bulannya. Nah kalau saya di sini, kalau hawanya kalau malam itu dingin, nggak panas. Jadi saya cuma nyalain AC itu waktu malam doang. Nyalain sejam setengah, udah saya matiin.
Dan siang-siang di sini listrik nggak ada yang nyala. Jadi itu menghemat sekali. Saya di sini paling banyak. Kalau umpamanya siang-siang merasa panas, nggak kuat, nyalain AC, itu 1 bulan paling 200. Tapi rutinnya itu cuma 150 udah cukup. Pada mulanya orang berpikir mengenai bangunan hijau itu kan selalu yang dibayangkan adalah bangunan yang sophisticated gitu ya. Implementasi teknologi yang canggih gitu ya, seperti photovoltaik, kemudian roof garden gitu ya. Ternyata nggak seperti itu bangunan hijau itu. Jadi hal-hal yang tersebut tadi membuat orang takut, apa itu bangunan hijau kan, jadi harus comply dengan sophistication itu kan membuat orang takut. Tapi ternyata bahwa kita perlu mengajarkan kepada masyarakat bahwa bangunan hijau itu tidak seperti itu. Yang menarik ini adalah orang selalu berpikir bangunan hijau atau rumah hijau itu harus orang kaya. Enggak. Ya kan? Itu yang harus kita ini. Jadi kalau ada contohnya, Bapak tidak perlu jadi orang kaya untuk mempunyai rumah yang hijau. Ya kan? Ini contohnya nih ya. Bangunan berkelanjutan bermanfaat bagi kita semua karena mengurangi emisi karbon, meningkatkan kesehatan, dan memberikan penghematan energi bagi penghuninya, menjamin suhu yang nyaman di rumah, sekaligus meningkatkan kesehatan fisik, mental, jantung, dan pernafasan. Mereka yang tinggal di rumah yang bersuhu nyaman lebih rajin bekerja dan bersekolah. Karena itulah, Global Buildings Performance Network membantu pemerintah dan industri bekerja sama merintis kebijakan yang memprakarsai pembangunan yang lebih berkelanjutan, memberi kita peluang untuk melawan perubahan iklim dalam lingkup yang sangat luas. By choosing to live or work in a green building, you're choosing a sustainable way of living. So it is a step towards a better health for you, your family, and your planet. Overall, those people who live inside a sustainable building, they live a healthier life. And at the same time, we minimize the negative effect to the environment.